Pemirsa, jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, sebanyak 76 calon Paskibraka Nasional 2025 menggelar latihan gabungan terakhir di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, Kota Depok, Jawa Barat. Latihan gabungan terakhir guna memantapkan formasi serta kekompakan baris berbaris para personel. Sebanyak 76 putra dan putri terbaik bangsa yang tergabung dalam calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2025 menggelar latihan gabungan terakhir di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, Depok, Jawa Barat. Para pasukan Paskibraka 2025 kompak dan disiplin mengikuti arahan pelatih. Latihan yang dimulai sejak pukul 7 hingga 12 siang guna menyempurnakan kekompakan formasi baris berbaris dalam simulasi penarikan dan penurunan bendera merah putih pusaka. Selama 3 minggu, para paskibraka digembleng baik secara fisik maupun mentalnya. Para pelajar ini merupakan pilihan terbaik dan lolos seleksi dari 38 provinsi di Indonesia. Latihan pada kali ini dibuat menjadi 2 tim, yakni tim A dan tim B, di mana seluruh pasukan Paskibraka harus mencoba seluruh formasi, baik penurunan dan penarikan bendera, dan mereka belum mengetahui tugas masing-masing. Mereka harus siap ditempatkan di setiap posisi. Jadi nanti malam adik-adik Paskibraka semuanya akan berpindah ke Jakarta untuk memulai proses latihan di lokasi istana. Latihan khususnya tadi kita lebih kerap lagi ya, latihannya lebih awal lagi. Mengapa? Karena ini istimewa, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, sehingga jumlah peserta di lapangannya juga ada penambahan. Nah, dengan jumlah peserta ada penambahan di lapangan, sehingga tim dari Kogartap juga di bawah Setmilpres yang membidangi upacara dalam kepanitiaan ini juga mengatur kembali supaya formasi yang ada di lapangan ini bisa lebih baik ya, dengan jumlah peserta yang lebih banyak, namun tetap tercapai apa yang kita harapkan, seperti itu. Usai latihan gabungan, seluruh Paskibraka akan mengikuti gladi bersih di Istana Merdeka pada 13 Agustus mendatang. Dari Depok, Jawa Barat, Bagus Prasetya, Tri Julianti, iNews melaporkan. Polemik royalti musik di ruang publik komersial masih bergulir. Para pelaku usaha wajib membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Beberapa waktu lalu, Ahmad Dhani melalui Instagram pribadinya menyatakan menggratiskan penggunaan lagu-lagu Dewa 19 bagi para pemilik kafe dan restoran. Ia bahkan membuka jalur komunikasi langsung melalui pesan pribadi di media sosialnya. Menyusul seniornya, musisi Firza juga mengizinkan semua kafe, hotel, pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia untuk memutar lagu ciptaannya secara gratis. Sementara itu, alih-alih mempermasalahkan, musisi Charlie Van Houten justru berjanji memberi hadiah bila ia kebetulan berada di suatu tempat yang memutar atau membawakan lagu-lagunya. Sebelumnya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas berkata, pelaku usaha yang memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial wajib membayar royalti. Ruang komersial yang dimaksud diantaranya restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi negara-negara yang mendukung Palestina merdeka. Selain mendukung Palestina merdeka, Indonesia tengah menyiapkan Pulau Galang untuk merawat korban luka dari Gaza. Israel lagi-lagi melanggar hukum humanitar nasional dengan menyerang fasilitas kesehatan. Akibat serangan udara ini, sejumlah warga Gaza Palestina yang tengah kelaparan menderita luka-luka. Warga pengungsi lain berusaha mengevakuasi korban terluka. Petugas medis yang datang ke lokasi memprioritaskan pertolongan pertama kepada anak-anak, wanita, dan orang tua. Hal itu membuat pemerintah Indonesia menyiapkan Pulau Galang untuk merawat warga Gaza yang menjadi korban kekejaman Israel.
Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi negara-negara lain yang memiliki sikap yang sama tentang kemerdekaan Palestina. Kami sangat menghargai sikap Peru yang mendukung kemerdekaan Palestina. Kami akan kerjasama untuk bersama-sama mewujudkan tercapainya solusi dua negara. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi terima kasih yang mulia, kunjungan yang mulia. Banyaknya korban luka dan tewas membuat dunia internasional membuka pintunya untuk pengobatan warga Gaza. Pulau Galang pun dipilih sebagai lokasi pengobatan karena pernah digunakan sebagai lokasi penanganan pasien COVID-19 di tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah momen canggung terekam kamera dan menjadi sorotan tajam publik. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka terlihat tidak mengacuhkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dalam sebuah upacara militer. Ada kejadian tidak biasa saat Wapres Gibran baru tiba di lokasi upacara. Gibran terlihat tidak mendatangi dan menyalami AHY yang berdiri bersama jajaran menteri lainnya seperti Pratikno, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan. AHY pun nampak hanya menatap Gibran yang melewatinya. Gibran justru langsung menghampiri dan menyalami Jaksa Agung Sanitya Pasukan disiapkan. Kasau Marsikal TNI Muhammad Tony Haryono dan Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak yang berada di jajaran tengah kursi VIP. Ini berbeda dengan perlakuan Presiden Prabowo Subianto saat tiba di lokasi upacara. Prabowo terlihat menyalami satu persatu tamu di barisan depan, mulai dari jajaran menteri termasuk AHY, para kepala staf TNI, serta para pejabat lainnya. Kejadian ini memicu tanda tanya apa dan mengapa Gibran tidak menyalami AHY di acara tersebut hingga memunculkan isu keretakan antara keduanya. Seorang ibu menangis terseduh-seduh usai bertemu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ibu ini tinggalnya di mana? Kalau saya di Klaten, dia baru saya lihat mandi. Oh, ini ketemu Pak Jokowi malah nangis. Kalau kan orang lagi sakit, masa dikatain jatahnya palsu. Rela ya. Mana mungkin. Ya, ramai di media sosial momen seorang warga Klaten, Jawa Tengah menangis usai mengunjungi Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Ia meluapkan kesedihannya karena orang sebaik Jokowi dituduh memiliki ijazah palsu. Sementara itu hingga kini polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih terus bergulir. Meski tim penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka, kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan.